Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Berjumpa kembali dengan Bu Mamlu dalam pembelajaran Al-Quran Hadis kelas 9. Gimana kabar kalian? Semoga selalu sehat, tetap semangat, dan selalu bahagia ya. Oke, guru pengen tahu semangatnya hari ini bagaimana ya. Nanti saat Bu Guru bilang madrasah hebat, kalian jawabnya madrasah bermartabat. Oke, sip. Madrasah hebat, madrasah bermartabat. Oke, mengawali perjumpaan kita pada kesempatan kali ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Semoga apa yang kita pelajari nanti bisa memberikan keberkahan dan manfaat untuk kita semuanya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba, wabil islami dina, wabil muhammadin nabiyya wa rasulah, rabbi zidna ilma, warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Ya, untuk absensi hari ini silakan kalian isi link yang sudah disediakan madrasah dan jangan lupa pula klik nama ya, ketik nama dan kelas kalian di grup WA juga ya untuk absensi khusus di grup kita. Oke? Ya. Sebelumnya guru akan share materi tentang hari ini. Oke. Sini materinya ya. Minggu kemarin kita kan sudah belajar membaca dan juga menerjemah ya tentang jujur dalam muamalah, ayat-ayat yang berhubungan dengan jujur dalam muamalah. Masih ingat ayatnya apa? Iya, bagus sekali. Jadi minggu kemarin kita sudah belajar membaca dan menerjemah surat Al-Mutaffifin ayat 1 sampai 17 dan juga surat Al-An'am ayat 152. Nah, untuk kesempatan kali ini kita akan belajar lebih dalam lagi. Jadi kita akan mengkaji lebih jauh lagi mengenai dua surat itu ya, masih dalam tema yang sama, meraih berkah dengan sikap jujur dalam muamalah ya. Untuk KD-nya yakni memahami isi kandungan surat Al-Mutaffifin ayat 1 sampai 17 dan Quran surat Al-An'am ayat 152 tentang jujur dalam muamalah. Nah, dalam kegiatan kita hari ini diharapkan kalian mampu menganalisis isi kandungan dari dua surat tadi, mampu menyimpulkan isi kandungannya dan mampu menghubungkan isi kandungan dari dua surat tadi dengan fenomena sosial yang ada di sekitar kalian. Gitu ya. Oke, ya, meraih berkah dengan jujur dalam muamalah. Di situ ada 3 kata kunci yang bisa kita ambil, yaitu berkah, jujur, dan muamalah. Nah, untuk pertama, apa sih berkah itu? Nah, ada yang tahu apa itu berkah? Iya, berkah menurut Imam Nawawi adalah kebaikan yang banyak dan abadi. Ya, jadi kebaikan yang bertambah-tambah, itu namanya berkah. Para ulama pun menjelaskan bahwa berkah atau barokah sebagai segala sesuatu yang banyak dan melimpah. Ya, jadi sesuatu yang bertambah-tambah, kebaikan yang terus bertambah, itu namanya berkah atau bisa dikatakan ziyadatul khair. Nah, keberkahan itu tidak hanya berupa materi saja, jadi bisa berupa spiritual kita bertambah, meningkat ya. Jadi semakin rajin kita tadarus Al-Qur'annya, semakin rajin puasa sunnahnya, semakin rajin salat sunnahnya dan lain sebagainya. Nah, selain itu kesehatan, keamanan ya, diri kita jadi tenang, damai, itu juga bagian dari keberkahan. Ya. Terus berikutnya, apa itu jujur? Ada yang tahu apa itu jujur? Iya, jujur itu tidak bohong. Iya benar, jujur itu tidak bohong. Itu mengakui, berkata, atau memberikan suatu pernyataan yang sesuai dengan kenyataan sesungguhnya tanpa ditambah ataupun dikurangi. Itu namanya jujur. Jujur itu hebat loh. Loh, kok bisa, Bu? Iya, karena jujur adalah salah satu sifat yang melekat pada diri Nabi dan Rasul, atau yang sering kita sebut dengan sidik. Nah, ada pertanyaan sampai sini? Pertanyaan yang bagus sekali. Mengapa kita harus jujur? Ya, apa sih keuntungan kita kalau jujur? Nah, apa kira-kira? Iya, jujur merupakan pondasi utama
untuk membangun sebuah kepercayaan. Ya, akan ada banyak kemuliaan-kemuliaan bila kita mampu untuk bersikap jujur. Ya. Jadi sekali saja kita melakukan kejujuran, maka orang lain akan percaya kepada kita. Begitu juga sebaliknya, sekali saja kita melakukan kecurangan atau kebohongan, maka orang lain juga sulit untuk percaya kepada kita. Nah, jadi seperti itu. Ya, kalau kita ingin mendapatkan suatu kepercayaan dari orang lain, maka bersikaplah jujur. Ya, itu sangat penting sekali karena kita kan manusia. Manusia pasti berinteraksi dengan manusia lain. Kita membutuhkan bantuan dari orang lain. Maka sikap jujur ini sangat penting. Ya, insya Allah nanti akan ada kemuliaan yang akan kita dapatkan. Selain mendapatkan kepercayaan dari orang lain, orang lain pun juga akan merasa sayang kepada kita. Kita akan dicintai banyak orang. Kita akan dihormati banyak orang karena sikap jujur itu. Ya, dari sini bisa dimengerti ya. Nah, untuk berikutnya, apa itu muamalah? Ya, muamalah adalah hubungan antar manusia dengan manusia atau saling membantu agar tercipta masyarakat yang harmonis. Ya, muamalah ada banyak hal. Ya, tidak hanya jual beli saja, tapi sewa menyewa, utang piutang, ya, pinjam meminjam, dan masih banyak yang lainnya. Tapi untuk kajian kita pada hari ini, kita fokuskan di jual beli. Oke, coba sebelum kita lanjutkan, ya, kita tepuk semangat dulu ya, biar tambah semangat ya. Tepuk semangat. Semangat. Oke, ya. Sebelum kita lanjutkan pembahasan kita, silakan amati gambar berikut ini. Ya, di sini ada gambar anak yang mengembalikan uang kelebihan, ya. Habis beli di warung ini ya. Bagaimana pendapat kalian? Bagaimana tentang hal itu? Rugi dong Bu dia. Kan dikembalikan ya. Itu kan memang bukan hak dia ya. Jadi harus dikembalikan ya. Jadi bagaimana? Tidak setuju dengan yang dilakukan ini? Oh, setuju. Oke. Setuju karena ini memang bukan haknya dia, jadi harus dikembalikan ya. Terus yang ini. Ya, bagaimana pendapat kalian mengenai gambar berikut? Ya. Ini curang ya. Jadi di sini ada ikan, itu mata ikannya diganti dengan mata palsu. Ya, itu salah satu bentuk kecurangan. Itu disayang atau tidak sama Allah? Dilaknat ya, dimurka sama Allah karena tidak sesuai dengan ajaran agama. Nah, nih selanjutnya tentang asbabun nuzul. Jadi dulu itu waktu Rasulullah sampai di Madinah itu orang-orang Madinah, terutama para pedagang itu banyak yang melakukan kecurangan ya dalam menakar, menimbang barang dagangannya ya. Melihat hal tersebut akhirnya istilahnya Rasul tuh merasa gundah gulana aku seperti ini gitu akhirnya, dan turunlah ya sebagai jawaban tentang kejadian tersebut, maka turunlah surat ini ya. Dan setelah turun, alhamdulillah orang-orang Madinah menjadi orang-orang yang jujur dalam menimbang dan juga menakar. Ya, ini Quran surat Al-Mutaffifin ayat 1 sampai 17. Silakan disimak video berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim.
Ya, demikian tadi video yang terkait dengan surat Al-Mutaffifin. Nah, berikutnya isi kandungan dari surat Al-Mutaffifin ayat 1 sampai 17. Jadi tema pokok dari surat ini adalah ancaman bagi orang-orang yang suka menipu dan mengambil hak orang lain. Nah, jadi mereka itu akan mendapat ancaman ya dari Allah. Dan selain itu di dalam ayat ini, surat ini juga berisi ancaman bagi orang-orang kafir yang suka mengejek dan menghina orang-orang beriman. Nah, untuk ayat 1 sampai 6 itu Allah memulai surat ini dengan mengancam orang-orang yang curang dalam menakar dan menimbang. Ya, itu terdapat dalam kata wail. Ya, celakalah, wailul lil mutaffifin. Ya, yang bagaimana? Ya, yang curangnya seperti apa? Nah, itu dijelaskan di situ bahwa orang-orang yang ketika menerima takaran mereka itu minta ditambah, tapi jika mereka menimbang atau menakar, mereka mengurangi takaran. Nah, mereka itulah termasuk orang-orang yang curang dalam jual beli. Nah, orang-orang seperti inilah yang dimurkai oleh Allah, ya, karena mereka berbuat tidak sesuai dengan ajaran agama. Sama artinya mereka juga berbuat korupsi karena sudah mengambil hak dari orang lain. Nah, penjelasan berikutnya dijelaskan di ayat 7 sampai 17. Nah, setelah Allah mengancam, nah di ayat 7 sampai 17 ini dijelaskan tentang keadaan orang yang curang itu dan juga balasan bagi mereka di akhirat. Ya, dijelaskan di situ perbuatan orang yang curang itu dikumpulkan di sebuah buku ya namanya Sijin, jadi kumpulan buku para setan dan orang-orang kafir. Nah, suatu saat di hari akhir nanti akan dipertanggungjawabkan semua perbuatannya, dan ketika ternyata buku ini penuh ya dengan perbuatan-perbuatan yang tidak terpuji, maka balasannya langsung ya di neraka gitu. Oke. Nah, selanjutnya surat Al-An'am ayat 152. لا نكلف نفسا إلا وسعها ولو كان ذا قربى وبعهد الله ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. Sadaqallahul azim. Itu tadi untuk
Quran surat Al-An'am ayat 152. Nah, dan untuk artinya, dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat sampai dia mencapai usia dewasa, dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya. Apabila kamu berbicara, bicaralah sejujurnya sekalipun dia kerabatmu, dan penuhilah janji Allah. Demikianlah dia memerintahkan kepadamu agar kamu ingat. Isi dari surat Al-An'am, ya maaf ya di situ salah ketik. Quran surat Al-An'am ayat 152. Jadi Allah itu memerintahkan kepada kita untuk berlaku baik, ya, berlaku adil terhadap anak yatim, ya. Jadi harus berhati-hati sekali terhadap harta anak yatim, ya. Meskipun dia saudara kita, ya, kita harus berlaku adil juga kepadanya, ya kan dia tidak tahu, Bu, dia kan masih kecil, ya, bukan begitu, ya, memang dia masih kecil, tapi Allah kan ada yang lebih tahu, yaitu Allah, ya. Allah Maha tahu, ya, suatu saat pasti akan diminta pertanggungjawabannya, ya. Jadi kita harus berlaku adil, ya, baik itu kepada anak yatim, kemudian harus berkata jujur pada saat menjadi saksi, berlaku adil, jujur dalam hal muamalah, ya, baik itu muamalah dalam jual beli maupun yang lainnya. Apalagi dalam hal ibadah kita juga harus, ya, harus bersikap yang baik, gitu ya. Nah, jujur. Jadilah pedagang yang jujur. Jangan curang dalam menakar, bahkan membodohi pembeli. Tujuan berdagang adalah mencari rezeki yang halal untuk kehidupan dunia, agar dicintai sesama dan diberkahi Allah, ya. Jadi gini, intinya gini, kita kan dari Allah, kita untuk Allah, dan kita kembali kepada Allah. Kita dari Allah, asal kita kan Allah menciptakan kita, ya, untuk hidup di dunia ini. Untuk apa tujuannya? Ya untuk beribadah. Jadi sibukkanlah diri ini untuk menghabiskan materi yang kita punya dalam hal ibadah, gitu. Jadi jangan menghabiskan materi yang kita punya itu untuk hal-hal yang tidak berguna, gitu. Ya, misalkan punya uang banyak, kita buat jalan-jalan keliling dunia, menghabiskan uang kita untuk beli baju, beli mobil, beli apalah gitu, yang itu hanya sifatnya sementara. Ya, tidak seperti itu, tapi sibukkan diri kita itu untuk beribadah. Ya, sama tujuan berdagang untuk mencari rezeki yang halal. Kalau kita sudah dapat rezeki yang halal, ya, itu pasti akan dapat keberkahan di sana. Jadi jangan sibukkan diri ini itu untuk mencari materi saja, yang mencari dunia saja. Tapi sibukkan diri ini, ya, mencari dunia untuk dibuat ibadah. Jadi materi untuk kita sedekahkan, untuk bantu teman-teman kita yang sedang kesusahan. Apalagi sekarang kan sedang pandemi, ya. Mungkin ada beberapa teman kalian di luar sana yang tidak seberuntung kalian, yang kita bantu mereka. Ya, alhamdulillah kalian bisa dikasih kesempatan untuk menuntut ilmu. Mungkin di luar sana banyak teman-teman kalian yang tidak punya kesempatan itu, kita bantu. Kita ajak mereka belajar bersama, kita bantu ringankan beban mereka. Jadi jangan terus kita heboh sendiri, beli paketan, terus ngegame, browsing yang nggak berguna, itu hanya membuang-buang waktu dan tidak bermanfaat, gitu. Ya, mungkin itu. Ya, jadi yuk sama-sama kita perbaiki diri kita, yuk sama-sama kita menjadi insan yang lebih baik lagi, ya, agar keberkahan, kemuliaan selalu menyertai kita semua. Mungkin dari Bu Guru cukup sekian. Nah, untuk tugasnya hari ini silakan dilihat di grup WA, ya, sudah Bu Guru share di sana. Silakan kalian kerjakan dengan penuh tanggung jawab, ya, karena kalian sudah dikasih amanah oleh orang tua kalian untuk menuntut ilmu. Jadi ya, tunjukkan itu dengan penuh rasa tanggung jawab,
Ya, apapun hasilnya nggak usah difikirkan, yang penting usaha dulu lah ya, dan kerjakan dengan penuh kejujuran ya, sesuai dengan materi kita, dengan kejujuran, dengan penuh tanggung jawab, dan dikerjakan mandiri. Jangan orang tuanya kasihan ya, kalau kalau ngerepoti orang tua itu kasihan ya, mereka sudah capek ya kerja, sudah capek ngurus rumah orang tuanya, ibunya ya, segala macem ya, sudah ngurus kalian, dibebani juga harus mengerjakan tugas kalian. Kasihan mereka sudah apa namanya, sudah pernah belajar dulu ya, terus sekarang harus belajar lagi. Sekarang belajarnya mereka berbeda dengan kalian ya, tugas mereka juga berbeda dengan kalian, jadi jangan bebani lagi ya, harus kerjakan dengan mandiri, dengan tanggung jawab dan penuh rasa kejujuran. Oke, dan disiapkan juga untuk minggu depan ya, kita lanjutkan KD yang berikutnya, yaitu mendemonstrasikan hafalan dari 2 surat tadi ya. Siapkan insyaallah. Bu Guru yakin kalian pasti bisa. Oke. Cukup sekian, kita akhiri dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka atubu ilaik ya. Tetap semangat ya belajar, tetap semangat memperbaiki diri ya, jaga kesehatan selalu, semoga kita selalu dalam lindungan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai jumpa.